Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kelas Inkscape yang kedua ini, kita akan bahas tentang yang namanya artboard. Artboard itu apa dan bagaimana kita akan aktifkan menu yang ada di sisi kanan ini. Nah, bagaimana itu? Yang pertama kita ini namanya artboard. Artboard itu merupakan suatu dokumen yang ada di Inkscape ini yang tujuannya nanti bisa kalian gunakan untuk memberikan ukuran atau mengatur ukuran untuk desain kalian. Nah, di sini secara default ukuran dari artboard dari Inkscape itu sendiri memiliki ukuran F4, A4 seperti itu. Jadi kita bisa atur yang namanya artboard ini menjadi ukuran yang kita inginkan. Caranya itu bagaimana? Caranya kalian bisa masuk klik di bagian menu file, kemudian pilih yang di bagian bawah, pilih dokumen properties, atau lebih mudahnya kalian bisa klik Ctrl Shift D. Ini kita coba Ctrl Shift D. Nanti akan terbuka yang namanya tab baru di sebelah sini dengan beberapa yang namanya varian item-item yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama di bagian display unit. Display unit ini tujuannya untuk melihat pengaturan unit itu ukuran dari artboardnya nanti dalam format apa. Misalnya di sini kan secara default itu milimeter, kalian bisa ubah menjadi sentimeter, inci, pixel dan lain-lainnya. Jadi kita gunakan format defaultnya saja. Nah, di sini di bagian page size itu adalah ukuran yang bisa kalian pilih, yang dimana sudah ada di Inkscape-nya. Seperti itu, misalnya di sini A5, A6 dan sebagainya. Namun di sini ada yang namanya custom size. Custom size itu apa? Jadi jika tidak ada ukuran di page size ini, kalian bisa melakukan custom size atau ukuran sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu contohnya misalnya buat ukuran 4x3, kan di sini tidak ada 4x3. Jadi kita ubah formatnya itu di custom size ini. Sebelum kalian ubah, pastikan cek di unitnya dalam satuan milimeter, sentimeter atau pixel. Seperti itu. Contohnya misalnya di sini sentimeter. Sentimeter itu kita ubah ukurannya menjadi 4x3. 4x3 berarti 3 untuk width itu lebar, dan height itu untuk panjang, tinggi. 3x4 seperti ini. Nanti ukurannya kan sebagai ini. Nah, berikutnya ada bagian scale. Scale ini tujuannya itu untuk memperbesar dari artboardnya. Misalnya di sini 3x4. Jika kita scale-nya naikkan menjadi 2, misalnya scale-nya 2, jadi otomatis nanti ukurannya 6x8 seperti itu. Namun ini opsional saja sih, tidak terlalu penting. Jadi kita skip saja, lanjut ke berikutnya. Di sini ada yang namanya background. Background itu ada yang namanya checkboard background. Tujuannya untuk mengecek background asli dari artboard kalian. Jika kalian klik, maka akan muncul tampilan seperti PNG ini, transparan ini, kotak-kotak ini. Jadi artinya artboard kalian itu dalam format transparan. Namun jika kita uncheck, maka akan menjadi putih ini. Tujuannya jangan dicentang. Nanti desain saat kalian desain itu jadi lebih nyaman. Jadi kalau seperti ini kan agak susah gitu untuk artboardnya lihatnya. Jadi kita uncheck. Nah, di bagian background color ini untuk merubah dari background artboard kalian seperti itu. Seperti ini. Nah, kalian bisa ubah warna-warnanya. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya kalian membuat sebuah desain yang warna putih. Nah, kalau kalian buat desain yang warna putih terus artboardnya warna putih, kan otomatis nantinya susah nih untuk bedakan mana nih objek, mana ini artboard. Jadi kalian bisa ubah artboardnya jadi lebih abu-abu, nanti objek yang putih itu jadi lebih jelas. Seperti itu teman-teman.
Kemudian di bagian border ini kalian klik uncheck, misalnya show back border, jadi bordernya itu tidak terlihat. Atau di show border shadow, nanti ada lebih ke shadownya di bagian artboardnya. Untuk border color sama seperti tadi, untuk merubah warna bordernya. Itu teman-teman. Nah, itu untuk menu-menu di bagian dokumen properties atau pengaturan artboard di Inkscape-nya. Berikutnya kita akan bahas tentang cara munculkan yang namanya menu-menu default yang biasa saya gunakan di Inkscape ini. Jadi di Inkscape ini ada namanya menu-menu ini. Nah, bagaimana memunculkannya? Memunculkannya itu yang pertama itu ada fill and stroke. Kalian bisa klik di keyboardnya Shift Ctrl F. Shift Ctrl F, nanti akan muncul fill and stroke. Nah, tujuannya apa nanti fill and stroke ini? Untuk mengatur perubahan warna, mengatur gradasi warna, dan sebagainya. Untuk penjelasannya kita skip saja di video berikutnya karena ini makan banyak waktu untuk jelasinnya. Kemudian di sini ada menu yang kedua, yaitu tab export PNG. Tujuannya apa? Nanti di bagian menu ini kita bisa ekspor desain kita itu ke dalam format PNG. Itu. Lanjut, untuk munculkannya kalian bisa klik Ctrl Shift E. Nah, Ctrl Shift E ini nanti akan muncul tab export PNG. Tab yang ketiga tentang Align and Distribute. Tujuannya untuk mengatur posisi dari desain kalian. Misalnya ada 2 posisi nih dari desain kalian. Kalian ingin buatnya itu jadi lurus. Jadi untuk ngatur-ngaturnya itu ada di tab Align and Distribute. Kemudian tab yang keempat. Tab yang keempat ini fiturnya untuk memberikan efek pada desain kalian. Contohnya, misalnya buat teks secara melengkung. Nanti fungsinya itu ada di pad effect ini guys. Jadi pad effect ini untuk hal-hal itu. Nah, itu untuk penggunaan dari fungsi artboard dan juga menu-menu yang biasa saya gunakan. Itu saja untuk video kali ini tentang artboard dan menu-menu yang biasa saya gunakan di sesi yang kedua ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Lanjut kita bahas ke sesi yang ketiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.